Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah ulama dipotong lidah karena memuji Rasulullah. Sahabat bina Islam, dahulu kala ada seorang penyair hebat dan sangat terkenal, Syekh Farazak. Ia selalu asyik memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu waktu ketika ia melakukan ibadah haji, kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah dan membaca qasidah di makam itu. Ketika itu ada seorang yang mendengarkan qasidah pujian yang dilantunkannya. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu menemui sang penyair dan mengajaknya untuk makan siang ke rumahnya. Ia pun menerima ajakan orang tersebut dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah Al-Munawwarah, sampailah keduanya di rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi sang penyair dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk menggunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah Syekh Farazak, lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka sang penyair pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarlah aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku. Karena aku tidak butuh kepada lidah ini, kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridha, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulut yang seperti semula." Syekh Farazak terus menangis hingga tertidur dan bermimpi jumpa dengan Rasulullah yang berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya kepada posisi semula. Ketika sang penyair terbangun dari tidurnya, mendapati lidahnya telah kembali seperti semula. Maka Syekh Farazak pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah. Hingga di tahun selanjutnya, Syekh Farazak datang lagi menziarahi Rasulullah dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah. Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah, mempunyai dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farazak teringat kejadian tahun yang lalu, namun ia tetap menerima ajakan tersebut. Sehingga ia dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, Syekh Farazak dapati rumah itu adalah rumah yang dahulu pernah didatangi lalu lidahnya dipotong. Anak muda itu pun meminta Syekh Farazak untuk masuk dan akhirnya ia pun masuk ke dalam rumah itu hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi. Dan di dalamnya ada kera yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Maka anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang di dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dahulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah mengubahnya menjadi seekor kera. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu sebagaimana firman Allah, "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Quran Surah Al-A'raf ayat 166. Kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farazak berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu pun Allah mematikan kera itu dan mengembalikan pada wujud yang semula. Dari kejadian ini, jelaslah bahwa sungguh Allah mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad karena pujian kepada Nabi Muhammad disebabkan oleh cinta dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad, berarti pula banyak mencintai beliau. Dan semakin banyak orang berzikir, bersolawat dan memuji Nabi, maka Allah akan semakin menjauhkan kita, dan wilayah-wilayah sekitar dari musibah dan digantikan dengan curahan rahmat
dan anugerah dari Allah. Hanya di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.